kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Sesuai dengan kesepakatan kita memulai pukul 13. Kita akan masuk ke sesi yang ketiga bersama dengan Ibu Dania, narasumber yang luar biasa yang akan membersamai kita pada materi tentang manajemen dan pengolahan data tentang baik Bapak Ibu, Pak Menang mengatakan saya, ini saya akan dulu memperkenalkan beliau siapa, agar Bapak Ibu lebih kenal secara umum ya. Nama beliau adalah yang paling atas Ibu Dania Siregar, SK dan SI. Kalau dilihat namanya ada namanya, dan pasti mungkin ke Sumatera Utara. Iya, iya, Bapak ya, Siregar. Oke, kita akan kenal dia. Beliau lahir di Kalianda. Siapa yang tahu Kalianda di mana? Lampung, di Lampung. Lampung Selatan ya? Lampung Selatan. Ibu kota Lampung Selatan ya, Kalianda. Tahun 1991. Itu masih sangat muda sekali ya. Wow. Pengalamannya sudah banyak beliau. Pendidikan S1-nya di IPB Statistika. Lulus tahun 2013. Mungkin ada yang seangkat pun. Ada yang tahu ya. Dari muda saya, waktu saya. Terus S2-nya di IPB juga, Statistika juga, tahun 2015. SI-nya di IPB. Kemudian sekarang beliau sebagai dosen program studi statistika, bidang risetnya di Sains Data dan Time Series Analysis. Kalau sudah bilang statistika ya berarti tentang analisis statistika. Kita akan langsung waktunya kita berikan untuk membedah apa yang akan beliau sampaikan di sesi yang kita kenal Excel itu sebagai data sederhana. Mungkin di balik itu nanti kita akan optimalkan dan kita bisa explore Excel yang sering kita gunakan di sehari-hari pekerjaan kita. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin nanti akan memberikan materi, mohon kita simak sama-sama sampai dengan selesai. Terima kasih dari saya, maka Bapak Ibu dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu memperhatikan judul kita adalah manajemen dan pengolahan data pendidikan, ya, menggunakan Microsoft Excel. Lalu di bagian daftar isi nanti Bapak Ibu akan menemui materi ringkasannya ya, subak-subaknya. Tapi poinnya di sini saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang kenapa sih kita memerlukan ya kemampuan manajemen dan mengolah data. Nah, Bapak Ibu, manajemen itu sendiri manajemen itu merupakan sebuah proses yang melibatkan pengumpulan, ya, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data dalam organisasi. Ya, kita tahu ya, Bapak Ibu, kita tenaga pendidik ya, tenaga pendidik ini kan bukan hanya permasalahan mengajar, betul nggak? Kita juga ada administrasi ya. Oke, jadi kita dalam bekerja pasti pengennya segala sesuatu efisien, ya kan? Nah, untuk bisa mencapai efisien itu pasti kita butuh modal keterampilan, ya. Apalagi kalau kita menjadi guru berprestasi gitu ya, nggak ya? Kalau situ pasti, oke ya. Oke, dari atas soalnya. Nah, jadi kalau ada yang ingin mendaftar menjadi guru berprestasi, itu biasanya ada syarat kita untuk membuat PTN ya, benar nggak? Ya. Kebetulan saya juga suaminya guru, jadi saya tahu gimana pekerjaan guru gitu ya. Bukan hanya masalah, apalagi guru swasta ya. Kalau di sini guru negeri campur ya. Apalagi kalau swasta kan sangat ketat ya. Ada begini, ada begitu, begini gitu ya. Kalau negeri mungkin karena saya nggak punya pengalaman langsung, tapi orang tua saya guru ya, gurunya ya, kalau kecil.
Jadi saya itu punya ya apa istilahnya histori tentang pekerjaan guru. Ya, histori pekerjaan guru. Saya dulu pernah mengisi rapor orang tua saya. Dan sekarang begitu saya sudah menjadi seorang dosen, saya sudah tahu bagaimana manajemen data. Saya suka mikir zaman dulu harusnya dulu ya, kalau dikasih tahu cara yang efisien dalam menghitung nilai, melihat siswa yang apa istilahnya berprestasi dengan melihat nilainya secara langsung tuh enak ya gitu ya. Apalagi dulu memang kita belum akrab dengan komputer ya, zaman orang tua saya. Memang benar-benar sangat manual ya. Ngoreksi aja harus bolongin kertas ya gitu ya. Saya punya bolongin kertas obat nyamuk tuh ya, bolongin gitu atau disilet-silet gitu kan. Terus ditempel tuh, wow benarnya 36 gitu ya dari 40 soal. Masih seperti itu. Artinya apa? Bapak Ibu saya itu memberikan apa namanya ya? Stressing atau penekanan bahwa ternyata pekerjaan kita itu banyak yang berhubungan dengan administrasi, sehingga karena tugas utama kita itu adalah bukan administrasi tapi lebih kepada mendidik, mengasuh gitu kan ya, apa namanya anak didik kita yang berbeda dengan saya yang memberikan pengajaran, mengasuh, mendidik yang sudah besar ya, andragogi ya istilahnya ya. Kalau yang di kedua yang anak-anak pedagogi gitu ya, pasti kan kita effortnya lebih besar ya Bu. Saya merasa banget bagaimana kalau mengajar anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu lebih besar. Kalau di kampus mau ngerti gak ngerti dianggap sudah besar andragogi, jadi ilmunya ilmu pendidikan orang dewasa lah, bukan anak kecil ya, tapi tetap sama ada administrasi. Dan saya berpikir oh gimana ya supaya guru itu bisa efisien dalam pekerjaan administrasinya, sehingga dia bisa lebih optimal untuk mengasuh, mendidik gitu ya anak-didiknya, dan membantu pekerjaan yang berhubungan dengan keguruan, baik nanti mau riset ya, membuat penelitian tindakan kelas atau mengevaluasi hasil dari belajar siswa. Nah jadi itu adalah latar belakang mengapa saya memilih ya memberikan pelatihan. Karena saya punya histori sejarah di dunia pendidikan. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu dalam manajemen ini ya, ini coba bawa, nah oke, ya. Nah jadi Bapak Ibu kalau Microsoft Excel itu udah nggak sih lain, tapi Bapak Ibu ya belum semua kita optimalkan. Padahal banyak sekali yang bisa kita optimalkan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Bapak Ibu tadi ya, benar sekali. Bahkan saya pun begitu, ya. Udah kok tahu gini dari dulu saya pakai ini kayak gini gitu ya, saya repot-repot lagi nih tahu dari dulu saya pakai ini. Nah saya tuh pengen jangan ada orang yang menyesal seperti saya gitu ya. Jadi tahu lebih dulu gitu. Terus tuh mahasiswa saya Catherine ini ya, ini mahasiswa saya di prodi statistika. Jadi begitu masuk analisis akurasi data atau saya bilang buka Excel, situ bongkar. Karena kalau ibu-ibu pernah mendengar ya, kalau kayak ada di meme-meme S1, S2 belajar ini kalkulus integral gitu ya. Itu kan semua sarjana ya. Kalkulus integral ini segala macam. Begitu kerja yang dipakai Excel. Pernah dengar gitu? Ya kalau anak-anak kampus itu sering bilang gitu. Ini tapi di perusahaan kerjanya Excel gitu. Nah, tapi yang diketahui di Excel itu masih yang seperti standar itu. Padahal banyak sekali yang bisa kita ini. Nah, saya punya harapan kedua dengan setelah pelatihan ini Bapak Ibu itu punya apa ya, keingin-tahuan ternyata Excel bisa kita gunakan untuk mengefisienkan pekerjaan yang sangat. Ya kalau yang ini harus stupid ya saya bilang, tapi stupid ini harapannya memantik semangat bahwa bisa kita gunakan lebih banyak manfaat. Nah Bapak Ibu saya tuliskan di sini ya, ini Microsoft Excel di sini bisa mempermudah mengolah data secara otomatis ya, bisa menghemat waktu, membuat grafik, meningkatkan akurasi ya, lalu bisa analisis data. Oke, Bapak Ibu lihat di bagian paragraf manajemen data yang efektif ke atas, sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama sangat mengelola informasi penting seperti data nilai siswa. Ya, ketika semua data dimasukkan, misalnya kita ya Bapak Ibu, Anda ingin dengan cepat mengidentifikasi siswa yang memiliki nilai di bawah standar. Ya, agar bisa memberikan perhatian khusus. Ya, kalau yang benar-benar ngasih kan gitu ya, Bapak Ibu ya, bener nggak? Kecuali kalau kita cuma pokoknya nilai keluar titik-titik, nih kamu ranking sekian atau sekian selesai. Tapi kalau ngasih kan kayak gitu, yang mana yang nggak lulus, siapa namanya, ya Bapak Ibu.
juga walaupun saya statistika bukan keguruan istilahnya, saya tidak berpendidikan istilahnya gitu kalau di rumput statistika S1, tapi setiap menjadi dosen itu harus sudah dibekali dengan ilmu ada pelatihan khusus pendidikan, dan saya sudah selesai dari mulai properti AA itu sudah saya pahami. Ya, artinya memang betul bahwa di pendidikan itu tugas itu bukan hanya memberikan mengajar. Kalau seperti itu saja Google, ChatGPT sekarang tuh mereka udah ya Bapak Ibu, tapi kita punya peran yang nggak bisa dilakukan oleh si Google dan lain-lain, mengasuh. Ini yang disebut kalau dengan pembelajaran kita itu karakter, ya kan? Oke. Mungkin kalau ada kisah-kisah tentang bagaimana seorang siswa itu sangat kagum dengan gurunya karena gurunya sangat perhatian dengan dia, itu kan yang menjadi sesuatu yang lebih bahkan diingat oleh siswa dibanding hanya mengajar gurunya. Mungkin nggak tahu ya pelajaran apa yang dia ingat dari kita gitu ya, kata-kata apa, tapi begitu perhatian kita ya, itu yang diingat mereka sampai mereka dewasa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya ya, ada seorang anak yang dia itu mengundang gurunya untuk hadir di pernikahannya khusus gitu ya, dan gurunya itu pokoknya khusus lah jamuannya. Kenapa? Katanya terima kasih Bu, dia itu anak yang sangat nakal tadi, tidak mau belajar dan lain-lain, tapi dengan perhatian Ibu ya akhirnya saya bisa ya. Nah ini saya ini agak cengeng, jadi kalau dengar gitu tuh saya pengen nangis ya saya harus gitu agak cengeng soalnya, jadi gampang tersentuh ya, jadi aduh jangan kita saya bisa nangis ya sebulan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah jadi kembali yang mengasuh tadi Bapak Ibu, kalau kita pengen lihat yang mana gitu kan nilai yang mana tadi di bawah standar gitu ya. Oke, di berbagai kolom akan tetapi jumlah siswa yang banyak dan data yang tersebar di berbagai kolom membuat proses ini menjadi cukup rumit gitu ya. Kan ada banyak siswanya. Nah, di sini ada peran salah satu fitur dari Excel namanya conditional formatting. Mungkin kalau ada yang sudah pernah dengar, alhamdulillah ya. Kalau ada yang belum, alhamdulillah juga. Jadi sekarang jadi tahu. Nah, ini bisa untuk apa fitur ini Bapak Ibu? Ini bisa secara otomatis menandai sel-sel tertentu dengan warna berbeda berdasarkan nilai yang ada di dalamnya. Ya, lalu misalnya Anda bisa mengatur Excel untuk mewarnai merah semua sel yang berisi nilai di bawah 60, yang di bawah standar misalnya kita bisa tandai, ya, sehingga kita bisa mudah melihat ya ada hal-hal yang anomali, yang khusus atau yang perlu kita perhatikan lebih khusus. Nah, ini perannya. Oke, di conditional formatting ini Bapak Ibu ada kriterianya ya, beberapa yang bisa kita gunakan 1 sampai 7. Saya sudah berikan, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, tapi saya berikan ininya saja. Ini adalah sebuah contoh ya, pemanfaatan manajemen data pengelolaan data pendidikan langsung ke bagian ini. Ya. Nah, jadi di sini manajemen dan pengolahan data pendidikan. Nah, harapannya tadi Bapak Ibu ya, dengan kita bisa menganalisis ya hasil dari pembelajaran siswa itu bisa kita follow up. Nah, ini contohnya bagaimana ya? Kita lihat. Misalnya Bapak Ibu punya data seperti ini. Ya, ada isi absen, jenis kelamin, nama siswa, nilai serta status kelulusannya. Mungkin bisa ditulis Febri. Oke. Nah, ini kan kalau siswa cuma 15 ya. Alhamdulillah kalau nanti kan 30 ya. 36 ya. Oke, kalau yang swasta biasanya 20, 25 ya. Bisa lebih dikit ya kalau nggak salah ya. Nah, ini makanya contohnya lebih dikit lagi 15 gitu ya. Biar nggak ada ini. Oke, nah di sini 15 Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Bisa dilihat kita sudah buat di Excel. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau mereka nilai di mana, di Excel atau di kertas? Di Excel. Di Excel, alhamdulillah ya. Jadi saya historian zaman dulu udah hilang gitu ya. Sekarang semua udah pakai Excel. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaannya. Dari data yang seperti ini Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu tuh menganalisis apanya dari sini? Apanya ya yang biasa Bapak Ibu analisis? Nilai tertinggi, nilai terendah gitu ya.
Oke, di dalam statistika, ya statistika deskriptif itu juga menjadi bagian yang penting. Ya, yang tadi disebutkan ukuran pemusatan data seperti rata-rata, gitu kan, median, modus, ya. Itu biasanya sering digunakan tuh rata-rata. Ya. Rata-rata minimum, maksimum, gitu kan. Oke, kalau enggak kita gambar grafik dan lain-lain. Itu apa namanya betul sekali. Ya, dan itu dalam statistika masuk statistika deskriptif dan masuk ke dalam ilmu statistika di bagian mengorganisasikan data. Jadi statistika itu mulai dari perencanaan pengambilan data atau pengumpulan data, lalu mengorganisasikan data. Organisasi itu bisa dalam bentuk menyajikan datanya juga, ya. Itu masuk statistika, Bapak Ibu. Lalu nanti kalau yang lebih expand lagi ada menganalisisnya. Ya, analisisnya itu mengolah dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu teori peluang. Nah, dulu kalau pasti saya yakin kalau misalnya sudah pernah mendengar UJT, UJZ, nah pasti lah ya. Itu bagian statistika inferensial, di mana Bapak Ibu mengambil keputusan, gitu kan? Mengambil keputusan kalau H0, terima H0 gitu. Itu bagian dari statistika inferensial yang menggunakan pendekatan ilmu dari teori peluang. Nah, kalau sekarang kita sedang mencoba mengambil bagian statistika deskriptifnya, di bagian menyajikan dan mengorganisasikan data. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ini masih masuk di statistik. Hanya saya yang memberikan ini masuk di topik statistik. Ya. Oke, yang seperti ini tadi rata-rata dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya. Bapak Ibu bisa dibuka Excel-nya. Di materi itu kan ada Excel-nya juga ya. Saya berikan data ini. Ada juga file-nya ya, PDF-nya. Bapak Ibu bisa buka file Excel-nya. Ya. Kita bisa mulai cara menggunakan fitur conditional formatting ini. Ya. Excel-nya belum dibuka ya, Om. Oke. Cara menggunakan fitur conditional formatting. Bikin 2 tab aja. Yang PDF-nya. Oke, Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu, karena kita mengasuh gitu ya, maka kita akan mengidentifikasi siswa yang nilainya di bawah KKM untuk memberikan perhatian khusus. Nah, yang di bawah KKM itu kan ada mata kuliah biologi, kimia, fisika gitu kan. Terus orangnya juga ada nama-namanya dan namanya. Kalau kita manual Bapak Ibu, satu-satu gitu kan, gak efisien kan? Nah, sedangkan pekerjaan kita banyak. Kita gunakan yang ada di Excel ini, conditional formatting. Caranya, Bapak Ibu, seleksi seluruh sel, ya. Bapak Ibu udah buka Excel? Oke, seleksi seluruh sel atau range yang kita tandai. Oke. Yang bitly materi itu bisa ditutup, diganti dengan file step-step PDF-nya. Dibuat 2 aja nggak apa-apa, 1 Excel, 1 PDF. Nah, oke. Tahapannya diperlihatkan. Oke, atas. Nah, oke. Ya. Seleksi sambil diperagakan pakai trik di Excel-nya. Oke. Ya, seleksi seluruh range table itu yakni sel B3 sampai G9 Bapak Ibu. B3 berarti yang ARK itu ya. B3 dari nama ya, Pak. Oke. Sampai lalu pilih menu home, ya, pilih menu home. Kemudian conditional formatting, ya, betul. Lalu sesuaikan pengaturan kondisi yang kita harapkan. Ya, dalam contoh ini kita ingin berisi sel yang nilainya di bawah KKM. Berarti kita ingin menandai sel yang nilainya di bawah 70. Berarti silakan kita yang highlight, ya, kita tandai sel yang less than karena dia kurang dari ya. Kurang dari. Oke. Berarti ditulis batasnya berapa tadi? 70. Oke. Kita mau warnai dia pakai warna apa? Oh, light red. Berarti kita kasih warna yang merah terang aja deh. Oke, ya. Oke. Bagus. Dalam seketika Bapak Ibu, kita sudah bisa tahu yang mana saja nilai-nilai yang berubah. Ya, inilah yang disebut dengan conditional. Jadi kita mengkondisikan sesuai format yang kita inginkan.
Jadi kalau kita mau presentasi nanti di rapat kenaikan kelas atau di rapat apa, kita bisa langsung menunjukkan gitu ya. Oh, ini nilainya grade yang di bawah KKM, siapa aja bisa pakai Boolean langsung sesuai baris yang ada merah-merahnya, dan di mata pelajaran apa saja bisa langsung pakai Boolean tanpa harus kita bagi filter, dan kita Bapak Ibu bisa langsung lihat siapa yang banyak gak lulus di semua mata pelajaran. Yang merah itu semua berarti siapa? Si Luna. Berarti Luna inilah yang harus kita berikan perhatian khusus lebih lagi. Ya, ada apa dengan Luna? Kenapa dia di semua mata pelajaran gak lulus? Karena kita mengasuh, ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma mau ngasih nilai gampang. Kayak Bu, nilainya kasih tugas tambahan, selesai. Rata-rata lulus. Nah, itu kan kalau kita nggak fokusin ya. Tapi kalau kita benar-benar mau mengasuh, sebelum di semester akhir kita sudah punya rekap ini, kita cek ini kenapa kita ada ujian apa, ada ulangan harian masukin ya, ada ulangan tengah semester, ada ulangan jadi sebetulnya kita bisa punya report ya, data siswa nilainya berapa. Oke, ini adalah fungsi utama. Sebetulnya ini adalah fungsi utamanya. Yang selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan itu adalah variasinya, ya variasinya. Tapi intinya yang seperti ini. Ya, nanti kita lihat variasi-variasi lainnya. Lalu selanjutnya ada ilustrasi tambahan conditional formatting dengan menggunakan pivot table. Bapak Ibu sudah pernah mendengar pivot table? Pernah. Oke, siapa yang pernah mungkin? Oke, Ibu ya. Udah digunakan untuk apa biasanya, Ibu? Biasanya untuk kan kalau sekarang kan kenaikan kelas 10 ke kelas 11 kan dengan pilihan jurusannya berbeda, dengan siswa milih apa. Jadi pivot jurusannya ini, nanti siswa pivot nilai, jadi langsung nilai Efisien. Ya, Ibu ada jabatan tambahan di ini atau bagian apa? Subkurikulum. Harus. Pantesan. Pantesan ya. Oke ya. Memang iya. Jadi kalau kita punya tugas tambahan seperti itu, apalagi ya Bapak Ibu, kita harus kerja lebih efisien ya. Kalau ngandelin manual, wah Bu ya, nggak mungkin. Dan ternyata dengan tambahan amanah itu, ya kita bisa bertambah manfaatnya ya ternyata ya. Dan ilmunya jadi bertambah. Oke. Misalnya di sini contohnya Bapak Ibu akan dianalisis rata-rata setiap nilai mata pelajaran berdasarkan jenis kelamin siswa untuk melihat perbedaan performa antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita iseng-iseng ada apa sih barangkali di kalau mata pelajaran matematika gitu ya, yang perempuan yang laki-laki yang suka gitu ya. Kalau yang kimia siapa yang suka? Karena ternyata di statistika itu Bapak Ibu itu jarang ditemukan laki-laki di beberapa tahun terakhir. Di 2 tahun terakhir sekarang setengahnya sudah mulai laki-laki dan setengahnya sudah mulai perempuan. Saya bertanya-tanya, oke ya kok tiba-tiba sekarang ini 2 tahun terakhir mahasiswa laki-lakinya udah banyak. Saya penasaran. Ternyata sudah banyak yang sadar bahwa statistika itu sekarang direlatenya dengan, kalau Ibu pernah dengar sains data, pernah dengar sains data, data science, pernah dengar? Pernah dengar ya? Itu adalah pekerjaan paling prospek untuk masa depan. Dan saya tahu ya kalau bapak-bapak, kalau laki-laki kan, wah itu dicari dong yang paling prospeknya deh. Kalau ibu-ibu mungkin ya lebih nyantai ya. Jadi kalau bapak-bapak kan prospek. Nah, jadi saya memperhatikan masyarakat itu sudah benar-benar sudah pinter untuk mencari apa namanya kompetensi-kompetensi yang di future itu bakal punya peluang yang besar. Ya dengan adanya ya internet segala macam informasi ya, digitalisasi, itu pekerjaan yang insya Allah bakal kedepannya itu adalah data science. Makanya masuk ke statistik, laki-lakinya sekarang mulai ya. Dan ini juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu untuk mengenali cara belajar ya kan. Kalau ternyata yang perempuan ini itu bisa bermanfaat. Sekali lagi ini buat yang kita yang mau benar-benar mengasuh ya Bapak. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ini hanya inspirasi gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin ya Bapak Ibu yang ada di sini itu selalu perhatian dengan siswa-siswa. Oke, pivot table di sini berarti tadi Bapak Ibu kalau kita punya Excel seperti ini, kita mau tadi rata-rata untuk setiap nilai mata kuliah. Silakan Mbak, caranya berarti
ya pivot table-nya dulu. Oke, pivot table ada di bagian atas, sudah bisa terlihat ya semua. Oke, lalu bisa from table range-nya masukkan yang mau kita pivot. Ya di sini tulisnya, ibu lihat aja ya berapa. Bisa langsung di ini aja Mbak, dari ininya. Ya. Kalau otomatis ya, oke. Kalau kita nggak mau otomatis, kita bisa drag sendiri, Bapak Ibu ya. Kita ini kayak biasa lah di Excel. Kalau kita mau drag ini bisa langsung. Lalu kita akan pilih ya, mau pivotnya itu mau kita munculkan di mana? Ya hasil pivotnya. Misal kita biasa pakai existing worksheet aja. Artinya sheet yang di tempat yang ini aja. Nggak di lembaran baru. Kalau lembaran baru kita ribet ya. Di lembaran yang existing worksheet. Jangan new. Oke. Diklik di location-nya, itu diklik dulu. Ya, dipilih tadi ya. Bahkan boleh sebelah sini ya. Jangan satu sel lebih. Oke. Oke, kalau udah kita oke kan? Oke. Silakan dimasukkan untuk rows baris ya di bagian bawahnya. Itu tadi kita ingin apa? Jenis kelamin ya. Oke, lalu untuk nilai yang ada nilai kan dia nilai-nilai pelajaran. Berarti nilai kimia, biologi, fisika dimasukkan ke bagian values. Nah, kita bisa memilih kita mau pakai nilai apa nih mau kita apakan? Average, rataan, minimum, maksimum atau apa? Kita bisa pilih. Dipilih Mbak value-nya. Coba cara milihnya di bagian value. Oke, bisa dari situ dulu mungkin. Dari yang itunya Mbak, dari nah ya. Oke, nah dari situ Bapak Ibu bisa dipilih yang bawah value, bukan kolom value. Turun value. Oke, nah value turun setting ya. Oke, nah bisa dipilih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menampilkan minimum, maksimum karena kebutuhan kita average, maka kita pilih average. Oke. Nah, jadi udah langsung tuh dia ngasih ke kita yang laki-laki perempuan rataan nilainya sekian. Jadi kita bisa melihat kira-kira mata kuliah mana ya yang mata pelajaran apa ya yang disukai rata-rata nilainya bagus. Oh, kimia laki-laki, fisika itu juga bisa tambahkan wawasan buat kita sebagai pemasukan ya penting. Nah, di pivot table ini sendiri ini bisa kita lakukan conditional formatting lagi ya Mbak. Jadi dari yang hasil pivot table, kalau ibu masih ingin lagi menandai ya dari hasilnya bisa. Yang dia kita perlakukan sama seperti tabel sebelumnya. Ya, silakan diberi tanda untuk yang apa namanya ini pivot. Kita inginnya tadi apa? Yang lulus ya. Yang lulus apa yang lulus? Yang tidak lulus. Oke. Kita pengen yang tidak lulus dinilai yang mana? Misalnya di atas di bawah 70 ya. Oke, less than 70. Jadi yang di bawah 70 kita akan bisa lihat langsung. Hah? Oh, nilainya paling enggak. Oke, berarti 60 aja berarti. Biar kelihatan ya. Kalau gini mau 60, di bawah 60 kita anggap warning di bawah 60. Enggak ada, paling kecilnya 75. Oh, 75 berarti udah 75. Oke ya, misalnya aja ya Bapak Ibu supaya kelihatan. Jadi pivot table pun bisa kita lakukan conditional formatting. Jadi dari hasil yang tadi Bu, kalau misalkan mau dilihat lagi, oh yang jurusan ini A gitu ya, dengan nilai sekian maka dia cocok dimasukkan di mana? Siapa aja yang cocok? Kasih tahu oh kalau nilai IPS-nya lebih dari 70. Nanti langsung kelihatan dia nandain. Nih Bu, tinggal kita presentasikan di rapat. Ini mahasiswa-mahasiswa yang siswa-siswa yang bisa memilih IPA karena nilainya begini bisa kelihatan lah. Efisien ya Bapak Ibu ya. Nomor buruk filter dari kopi nama filter lah ya. Karena kita tahunya filter kan makanya kita harus kepo. Kalau anak sekarang tuh bilang ya kepo. Lagi sekarang sudah ada internet ya Bapak Ibu ya. Yang kita inginkan itu bisa dalam sekejap asal ada pulsa. Kalau ada pulsanya kan nggak bisa muncul gitu ya. Oke. Jam 2 ya. Selanjutnya Bapak Ibu ini
dia ada default. Coba conditional affirmative, coba diklik yang conditional affirmative tadi. Oke. Di bagian ini itu Bapak Ibu bisa lihat itu ada less than ya, ada yang top bottom rules gitu ya. Pada dasarnya itu sudah saya jelaskan di materi PPT ya, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya. Jadi saya ingin memperlihatkan misalkan langsung masuk ke new rule ya. Oke, kita mau pakai formula, kita punya formula sendiri. Contoh penerapan yang new rule ya Mbak. Oke. Di halaman, oh ini belum ada halaman ya, yang ini ya Bapak Ibu PDF-nya yang contoh penerapan. Coba dari PDF-nya yang contoh penerapan. Yang setelah ini, setelah import. Setelah import. Oke, ya, terus. Oke, ini ya. Contoh penerapan sekarang. Bapak Ibu bisa dilihat akan ditandai sel-sel pada data yang berisi nilai di antara ya Bapak Ibu angka 0 hingga 70 yang mana nilai tersebut di bawah kriteria minimal. Lalu kita mau kasih juga tanda untuk sel yang nilainya sama dengan 70. Siapa sih yang mepet nilainya 70 gitu ya? Siapa sih yang kurang dari gitu kan? Nah, sehingga di sini Bapak Ibu kan tadi di defaultnya conditional affirmative itu kan hanya ada less than atau more than gitu ya, less than kurang dari. Maka kalau kita mau buat antara gitu kan, berarti kita butuh formula. Nah kalau formula disediakan juga, tapi kita masuk di new rule, artinya aturan baru. Jadi kita yang bikin aturan baru nggak default dari sana. Silakan dibuat, masuk ke home, conditional formatting, lalu pilih new rule. Oke, nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu ada pilihannya lagi ya. Ada di sini, langsung saya sekalian jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi ada format only cell, ya kan ya? Kalau Bapak Ibu baca kan, ada format semua sel berdasarkan nilainya, ya. Terus di bawahnya ada format hanya sel yang mengandung nilai itu, ya. Lalu ada format hanya yang teratas dan terbawah di ranking ya, nanti kita yang ini kan. Lalu ada format hanya nilai yang di atas dari rata-rata, format yang di bawah dari rata-rata, atau gunakan formula untuk menentukan sel yang akan diformat. Ya, jadi dia memberikan pilihan itu. Nah, kalau kita berarti di sini karena ini antara ya, ini ya berarti pakai yang mana tadi? Format only cell that contain ya. Oke. Kalau antara kita masih punya di sini. Kalau antara ada between ya. Jadi kalau between bisa pakai ininya. Ditulis betweennya 0 sampai 70 ya itunya. 0 dan 70. Berarti nanti yang nilainya antara 0 sampai 70 bisa akan langsung muncul ya. Jadi oke aja udah. Satu lagi yang pakai formula yang mana ya? Saya lihat formula mana? Oke, ini cara mendandai risiko accident tax. Oke, yang bagian ya yang ini. Yang ini sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya sudah langsung memperlihatkan pilihan dia apa saja. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek di Excel atasnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada cara menandai memberi warna otomatis sel yang berisi teks tertentu. Jadi Bapak Ibu bukan cuma angka yang bisa Bapak Ibu tandai selnya, teks pun bisa Bapak Ibu tandai. Ya, misalkan di sini contohnya yang gampang lulus tidak lulus, ya. Nah contoh penerapannya, coba dilihat dulu datanya ya. Nih Bapak Ibu ini bisa dilihat ada data rata-rata, ada keterangan lulus, ya. Nah, di rata-rata Bapak Ibu coba diklik. Ya, nanti keluar formulanya ya. Kalau formula rata-rata kita bisa tahu, coba klik yang keterangan lulusnya, Mbak. Oke. Ya. Nah, keterangan lulus tidak lulus kita bisa pakai formula ya. Bapak Ibu sudah familiar dengan formula ini, if else ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan pernyataan, kalau benar dia bernilai apa, ketika salah dia bernilai yang selanjutnya lagi. Nah, ini Bapak Ibu buat saya sendiri yang menggunakan if else ini itu sangat bermanfaat karena kita mau ngasih nilai mutu
dan seterusnya. Ya karena kita juga pakai Excel ngerjain gitu ya. Kalau nggak salah sudah dikembangkan itu ada yang kita masukin nilai lalu keluar, tapi jauh lebih susah pakai. Kami juga sama. Nah ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, karena sudah familiar, saya nggak perlu panjang lebar ya. Kita lanjutkan saja. Nah setelah itu kita dapatkan dia lulus tidak lulus. Nah ini kita ambil contoh, kita gunakan new rule untuk mendeteksi sel yang memiliki kata tidak lulus. Tidak lulus ya, ya tidak lulus. Berarti caranya kita demonstrasikan, Bapak Ibu bisa dilihat. Kita klik yang mana yang kita inginkan ya, kita drag, lalu kita masuk ke conditional formattingnya. Oke, kita masuk ke new rule ya. Pakai specific text ya, berarti kita pakai yang format only cell that contain, format only cell that contain, specific text. Oke, jadi sebentar kasih pilihan-pilihannya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti menandai yang bukan hanya teks, angka, tapi sel, nilai dari sel bisa juga nanti date curing, tanggalnya, misalnya siapa yang ujian tanggal sekian atau nanti keperluan Bapak Ibu yang lain, bisa kita tandai tanggal-tanggalnya. Terus nanti blanks yang kosong, misalkan ya kalau kosong biasanya kalau kita ada data hilang sih ya, bisa kita tandai. Yang error atau no error bisa kita tandai ya. Misalkan sekarang kita teks aja Bapak Ibu, karena saya berikan contohnya tidak lulus. Nah jadi kita specific text containing ya, yang mengandung, coba itu dikit Mbak ya. Bapak Ibu bisa buat mengandung atau tidak terdiri ya, atau dimulai dengan atau diakhiri dengan. Jadi banyak variasinya ya. Kalau misalkan tadi dimulai dengan kata tidak, siapa, kita bisa pakai yang mana, nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sekarang di contohnya kita bisa pakai yang containing tidak aja, karena kita cuma lulus dan tidak lulus. Lulus kata mengandung tidak aja pasti sudah muncul dia ya. Oke, berarti selanjutnya, nah itu mau kita warnain apa? Bisa kita kasih di sini. Misalkan saya warnain di sini, contohnya warnanya kayak merah ya, karena tidak lulus. Merah biasanya yang agak serem gitu kan, merah. Oke, next. Oke, nah ya, jadi nanti kita bisa langsung tahu yang tidak lulus itu siapa. Oke. Lalu kita lanjut Bapak Ibu di bagian yang saya membuat ganjil genap gitu ya. Bapak Ibu misalnya bikin meja kursi yang bikin siapa tuh? Guru bukan? Kursi ganjil genap buat ujian misalnya. Kalau zaman saya dulu ada, kalau sekarang saya nggak tahu masih ada nggak. Kalau ujian sih biasanya selang-seling aja ya, selang-seling nentuin nomornya, kadang soalnya gitu. Soalnya ya, oke. Nah nanti siapa yang dapat soal ini, siapa yang dapat soal B, ini bisa kita gunakan conditional formatting ya kan? Jadi lebih mempermudah. Tapi saya tidak berikan contoh yang seperti itu karena nanti contohnya kebanyakan saya nggak fokus, saya pengen satu data gitu ya. Jadi di sini hanya contoh ganjil genap aja, yang warna hijau ya. Yang absen ganjil siapa, yang absen genap siapa gitu ya. Itu ada di bagian nggak ada ini ya. Setelah memberi warna sel Excel dengan rumus Excel ya ini. Ya, bawahnya Mbak. Nah ini ya, ini pakai rumus mod row 20, artinya itu genap, jadi sisanya 0. Kalau nanti ada sisanya ya berarti dia ganjil ya. Nah ini ke bawah. Nah jadi nanti kita bisa menandai, oke, next aja. Nah jadi kita bisa nandain yang nomor ganjil siapa, yang nomor genap siapa. Nah jadi langsung tertanda ya. Lalu selanjutnya menandai baris dengan 2 kriteria ya, bisa juga. Jadi kalau kita hanya tadi kita bicara baru 1 kriteria, kalau mau 2 kriteria juga bisa ya. Seperti pivot table juga bisa ya Bu ya, gak hanya 1 yang bisa kita buat pivot table, kita ringkas, bisa lebih dari 1. Nah ini contohnya kita mau
maka ini misalnya akan diwarnai baris berwarna biru dengan 2 kriteria tertentu, yaitu garis dengan jenis kelamin perempuan, ya, dan nilai matematika kurang dari 70. Siapa yang perempuan yang kurang nilainya dari 70? Berarti kan 2 kriteria, satu jenis kelamin, satu lagi nilai matematika kurang dari 70. Berarti di sini kita pakai apa? Nyuruh, ya, diklik nyuruhnya. Nanti masuk ke use a formula to determine which cell to format. Ya. Nah, kita gunakan sih. Karena tadi kita ingin yang perempuan, berarti sama dengan N, ya, buka kurung, $C5, ya, karena tadi ada di C5, ya, mulai data jenis kelamin C5, ya, kalau kita dulu ya. Lalu kita ingin yang perempuan saja, berarti $C5. Kalau dolar itu kan kalau di Excel dia berarti kan kolomnya jangan berubah-ubah gitu ya, tak gitu ya. Ya, berarti C5 itu masuk perempuan. Lalu nanti barisnya boleh berubah. Yang nggak berubah kolomnya C. Makanya yang angka 5-nya tidak kita kasih dolar. Ya. Jadi yang kita kasih tanda dolar itu adalah sebelum huruf C, karena dia kolom. Jadi kalau kolom nggak boleh berubah. Yang berubah adalah row, baris. Baris itu 5, 6, 7, 8. Karena baris kita kan barisnya arka itu kan ada di baris 5 sampai baris ke 19. Nah itu nanti yang harus dipilih, dan harus dipilih nilainya harus perempuan. Ya, jadi kalau di Excel dia seperti itu. Nah, kriteria kedua di G, ya, di kolom G, ya, kolom G kita kunci. Di kolom G kita kunci harus apa? G5 baris kurang dari 70. Jadi kita kunci di kolom G, barisnya 5, 6, 7, 8 seterusnya, nggak kita kunci, nggak kita kasih dolar, harus kurang dari 70. Oke. Mau kita tandain apa dia? Ya, kita tandain misalkan warna biru. Ya, kita warnai biru. Kita oke. Maka bisa kita lihat yang perempuan yang nggak lulus, gitu ya, di nilai matematikanya itu adalah si Luna, Nara, dan namanya Freya. Nah juga nama simulasi ya Bapak Ibu ya, Freya. Atau ada Freya, ada ya, Luna, Nara, dan Freya. Oke, lagi belum? Nah ini belum saya foto nih, 15 10. Nah oke. Sekarang ini kita bisa lihat untuk yang simbol ya. Ini saya kasihkan ininya aja, nggak usah dicoba, kita tutup aja ya Bapak Ibu. Ada di bagian yang mana yang pakai gradasi itu Catherine? Nggak ada halamannya, ini cuma yang ini. Ya ini, oke, thank you. Nah Bapak Ibu, ini visualisasi. Jadi kita masuk ke visualisasi. Jadi visualisasi itu juga Bapak Ibu itu penting kita perhatikan ya, walaupun kita yang orang matematik, dibilang orang matematik kok nggak banyak ngomong, suka yang estetis, pokoknya itu susah ya, enggak juga. Kita juga memperhatikan estetika, keindahan, gitu ya. Kenapa? Karena penyajian data yang tidak enak dilihat itu nggak menarik. Biasanya kita tertarik itu kan dari tampilan dulu ya Bapak Ibu. Ya walaupun nggak boleh sebenarnya dari tampilan ya. Kayak pisang kan pasti ini busuk, gini kelihatannya itu gitu kan, padahal pas dibuka, penting banget gitu ya. Nah begitu juga Bapak Ibu, kurang lebih kita orang matematika juga memperhatikan keindahan walaupun nilainya penting, estetika visualisasinya penting. Untuk apa? Kenyamanan orang yang melihat, ketertarikan orang yang melihat. Dan yang paling penting lagi, ketika kita bicara visualisasi ya dengan gambar, dengan grafik, itu adalah bagaimana caranya tidak menimbulkan pertanyaan. Ketika orang masih bertanya, berarti kita belum sukses memberikan penyajian data. Tapi ketika orang begitu lihat grafik, dia nggak ada pertanyaan, jelas semua. Karena dilihat ada aksesnya jelas, X-nya, Y-nya, ini apa jelas. Berarti kita sukses menyajikan data. Nah ini contoh sedikit saja ya. Ini hasil di mana nilai-nilai itu kita berikan semacam gradasi ya dalam bentuk bar ya. Sehingga bisa kita lihat siswa-siswa itu kira-kira
bulan itu kan 100 berarti penuh ya. Nah, ya kurang lebih dia kalau semakin kecil berarti dia barang semakin pendek. Nah, jadi kayak kita lihat baca tapi miring gitu ya. Ya. Nah, ini kan sekilas gitu ya. Mungkin kayaknya nggak bermakna, tapi buat kita ini bermakna banget. Kita bisa lihat sebetulnya gimana sih sebaran mahasiswa kita ini, sebaran siswa kita ini nilainya gitu ya. Nah, si conditional formatting dia bisa menyajikan lagi dalam bentuk range. Kalau ini kan ini ya langsung ya, ada dia bisa sajikan dalam bentuk range. Artinya ketika kita bilang yang nilainya itu pas di 70, misalkan bentuk simbolnya bintang misalnya, yang di bawah misalkan bentuk simbolnya yang di atas misalnya bentuknya panah ke atas, yang ke bawah panah ke bawah. Ini kita kasih contoh misalnya ini ya, yang bagian di bawahnya. Nah, ini ya, ini juga bisa kita sajikan ya. Ini hanya satu contoh penyajian dengan data ini. Tentu saja saya rasa Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini di beragam aktivitas akademik Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat caranya, nanti bisa dilihat ya, begitu mirip aja caranya dengan yang tadi. Cuma informasinya di mana Bapak Ibu? Inspirasinya apa? Yang tadi masih Mbak. Kita bisa lihat ya. Oh, nilai yang merah-merah itu kan yang di bawah. Di bawah Biasanya tuh. Oh, ternyata lebih banyak yang warna merahnya. Yang warna hijau itu kan ke atas. Bisa kelihatan. Langsung kelihatan lagi nama siswanya kan, samping kan. Oh, si Elara. Kalau yang tadi kan hanya kurang dari 70, kalau ini udah di range yang kurang, ini bisa kita visualisasikan. Oke, shape yang bawahnya juga sama, indikator juga sama ya. Oke. Nah, bagaimana menghapus conditional formatting Bapak Ibu? Misalnya nggak perlu lah, udah selesai presentasinya misalnya ya, tinggal dihapus aja Excel-nya. Sayang ya. Oke, misalnya tadi yang udah hari ini kan ya, di situ ada ya, oke, contohnya ini aja nggak masalah. Kita selesai misalnya kita ingin kembalikan ke asalnya, tinggal kita klik yang bagian mana, kembali kita ke conditional formatting pastinya, clear rules, artinya kita hapus semua aturannya. Dia kasih pilihan mau semuanya apa yang sudah diseleksi. Kalau mau semuanya berarti pakai yang entire sheet, seluruh sheet itu yang itu hilang semua. Tapi kalau selected ini yang entire hilang semua. Kalau selected berarti misalnya nanti kita udah punya beberapa ya yang sudah kita ingin hilangkan yang bagian tertentu, kita drag atau selected cell. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Memang hanya sedikit gitu ya, tapi berharap efeknya itu memacu inspirasi Bapak Ibu untuk lebih memanfaatkan teknologi yang ada, nggak muluk-muluk, tapi ternyata membuat pekerjaan kita lebih efisien. Ya. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.